Ya, yang pertama. Jadi sudah lihat ya. Ini di laman di apa namanya? Mas kita, saya sudah nampilkan ada homework yang ke-6 ya. Chapter 8 dan chapter 9. Tolong untuk praktis saja, untuk latihan ya. Saya berusaha nantinya ada kuis yang kedua supaya ujiannya tidak terlalu berat. Saya pecah menjadi 2 ya. Bab berapa kita mulainya? Kita sudah banyak sekali, 5, 6, 7, 8 itu di kuis kedua, kemudian ya ini insya Allah 9, 10 akan saya ajarkan sekarang, dan 11 nantinya menjadi UAS ya, supaya tidak semuanya di UAS nanti asesmennya kurang bagus karena banyak yang kita ajarkan. Di latihannya ujian di sekitar itu saja. Jadi kalau Anda latihan di sekitar soal-soal PR itu Anda paham, ya ini kan sebenarnya lebih gampang ya. Ujian pada saat kondisi pandemik relatif bukan ini ya, tapi dimungkinkan segala cara Anda bisa open book dan bekerja mandiri di rumah dan lain sebagainya. Oke, ini coba saya bentar, ini saya tarik ke atas dulu. Saya stop share. Kemudian kita akan masuk ke mana ini namanya. Bentar. Saya share lagi. Ya, ini saya coba coret-coret dulu. Ya. Bentar. Kalau saya bingung nyari. Dan kita pen ya. Jadi kita sudah masuk ke chapter 10 sekarang. Oke. Kita masuk ke chapter 10 ya hari ini. Tapi sebelum masuk ke chapter 10, kita coba ingat apa yang kita pelajari di chapter 9. Apa yang kita pelajari? Paling tidak intinya, karena yang akan kita bawa dari chapter 9 ke chapter 10 adalah tentang interval estimation ya, dan juga point estimate ya. Interval estimation dan point estimate. Ya, sebentar. Interval estimation dan satunya lagi adalah point estimate, kalau nggak salah namanya ya, point estimate. Bagaimana kita menentukan titik tengah dari suatu populasi, betul kan? Jadi kalau kita punya intinya di bab 9 itu, kalau kita punya suatu populasi yang spreading datanya dari kiri ke kanan, kurang lebih saya gambar begini ya. Ini di sini minimum, ini maksimum. Pasti akan ada suatu nilai ya, C nilainya tengah di sini. Ini adalah mu yang kita anggap sebagai titik tengah dari populasi. Cuma untuk mendapatkan mu tersebut, ya ini kalau Anda gambar mungkin normal distribusinya seperti ini ya. Sorry, saya gambarnya kurang bagus ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita melakukan teknik yang namanya sampling ya. Mungkin dari 1 juta member populasi itu kita nggak bisa melakukannya semua, kita ambil 100 sebagai sampel. Jadi sampelnya itu isinya 100 spesimen. Ya, kita melakukan berapa kali tentunya. Maka tentunya kita bisa melakukan estimasi bahwa kita dapatkan dari beberapa sampel yang kita lakukan
Ya, random variabelnya kita sebut sebagai X ya. Jadi X nantinya ini random variabel yang dibangkitkan yang variabel ya. Nah, kemudian kita akan punya setiap sampel yang kita lakukan, kita akan punya X bar. Yang kita sebut sampel pertama kita sebut ini. Sampel kedua kita akan sebut sebagai X2 bar. Dan seterusnya. Sampai XN mungkin. Ya. Nah, kemudian kalau kita rata-rata, kita akan punya yang namanya ini. Nah, inilah sebagai point estimate dari eksperimen statistik kita. Ya, sehingga kita bisa katakan misalnya pasti tidak akan sama persis dengan mu ya. Ya, sehingga mungkin di dekatnya sini. Saya di sini. Suatu saat mungkin Anda bisa dapatkan di kanannya. Ya, ini kita sebut sebagai X begini kan. Nah, kalau probabilitasnya begini, maka apa yang kita dapatkan? Karena masing-masing ini sudah di rata-rata, maka distribusinya itu akan lebih menyempit pasti ya. Dibandingkan kalau asli dari populasinya, karena ini sudah pasti nilainya mendekati ke apa namanya? Ke X bar ini pasti. Sehingga kita akan bisa mendapatkan suatu distribusi lain, normal distribution, ya tingginya mungkin gini ya, kalau kita gambarkan. Sorry, gambarnya begini. Ya, ini puncaknya di sana. Nah, oke, yang kita pelajari kan seperti itu. Sehingga, nah, setiap kita melakukan suatu eksperimen, sampel, kemudian kita lakukan rata-rata, pasti ada suatu, ini kan namanya point estimate ya, untuk mu, untuk apa namanya, average ya. Nah, kita mencari yang kita sebut sebagai interval. Jadi kalau kita melakukan ini lagi, ada suatu interval di mana kita yakin, nah tentunya tergantung dari si penelitinya ya, yang melakukan pengukuran, kita maunya ketelitian 95%, mau 99%, mau 90%, semuanya tergantung dari penelitinya dalam menentukan seberapa interval estimation-nya. Ya, semakin banyak n-nya, ya, n kecil aja saya ambil ya, semakin membesar, semakin sempit kan ya, semakin sempit intervalnya, ya. Interval estimate-nya. Artinya apa? Untuk mendapatkan ketelitian itu jauh lebih bagus. Artinya kalau n-nya kita tingkatkan. N di sini adalah jumlah spesimen yang ada, n kecil ya. Jumlah spesimen yang ada di masing-masing sampel sewaktu kita melakukan penghitungan itu. Ini akan semakin menyempit ininya ya. Nah, jadi artinya penyempitan ini, ketelitian, penyempitan interval estimate semuanya tergantung kepada nilai n tersebut. Nah, ini filosofi ini kemudian kita bawa ke chapter 10, karena chapter 10 kita juga memanfaatkan itu. Jadi kalau kita ingin teliti berarti n-nya harus kita tingkatkan. Intinya sebenarnya meningkatkan n adalah meningkatkan jumlah spesimen dalam sampel, itu akan semakin meningkatkan ketelitian. Nah, kita macam-macam yang sudah kita pelajari di bab 9, saya bukan ke sana, interest kita hanya melihat di bab 10 ya. Jadi ini sekarang bab 10. Sekarang kita masuk ke chapter
10 ya. Di mana chapter 10 ini kita mendiskusikan jika kita punya ini masalah decision ya, ini jadi ini kita lebih diskusi tentang mana sih titiknya, saya nggak selalu kehilangan. Oh, tentang decision ya, keputusan. Decision apa? Jadi begini, contohnya mungkin kalau Anda baca di buku, contohnya eksperimen tentang vaksin ya. Kebetulan kita juga mengalami masalah dengan vaksin sekarang ini. Jadi di situ dicontohkan vaksin lama memiliki apa namanya istilahnya, efikasi itu 1/4. Ya, jadi kalau kita melakukan eksperimen sebanyak 20 kali, kita melihat 20 kali orang-orang yang divaksin itu 20 kali, 20 orang, kemudian yang vaksinnya itu lasting atau hanya bertahan selama 2 tahun, itu hanya 1/4-nya. Jadi kurang lebih kalau Anda lihat di halaman 322 ya, 322, Anda bisa mendapatkan kalau ada 20 ya. Ya, begini. Ini di sini ada nilai tengahnya 20/4 ya. Kalau efikasinya, istilahnya apa sih efikasi ya? Itu sama dengan 1/4, berarti dari N sama dengan 20, maka kita nilai tengahnya berapa kira-kira? 1/4 kali 20 ya, 20 sama dengan 5. Jadi kita harapkan ya probabilitas C di sini, ini 5 ya, 5. Ini jadi kita akan mendapatkan kalau dalam normal mungkin begini ya. C ya. Kemudian ada obat vaksin baru ya, vaksin baru yang mempunyai efikasi bisa lebih dari 2 tahun. Jadi dia bisa bertahan dalam tubuh kita lebih dari 2 tahun. Itu punya probabilitas setengah, efikasinya adalah setengah. Jadi tentunya harapannya apa? Kalau N-nya 20, maka nilai tengahnya adalah setengah kali 20 ya, sama dengan 10. Coba Anda buka di buku textbook-nya. Sebentar sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya, ada yang printing textbook enggak? Saya pakai PDF. PDF, agak susah ngikutin ya, karena PDF-nya kan di komputer Anda kan ya? Benar, Pak. Nanti Anda cek aja. Oke, jadi apa? Artinya, saya ambil di sini. 10 ya. Nah, ini tentunya kan juga punya suatu, ini semuanya hipotesis ya. 5 dan 10 ini namanya hipotesis. Jadi yang pertama, oke, dikatakan, ya hipotesis itu kan hasilnya dari, apa namanya, eksperimen ya. Pasti dari eksperimen, percobaan. Begitu juga ini, yang 10 ini juga berdasarkan ini. Cuma namanya eksperimen kan belum tentu teliti juga, kan mereka mencobanya kan juga N-nya terbatas ya, sehingga muncul seperti ini. Ya, nilai tengah antara, ini kita lihat di sini, nilai tengahnya kurang lebih mana ini kalau kita ininya sama ya, kurang lebih 7,5 ya. Di sini 8, sampingnya lagi 7 kan ya. Oke. Nah, sekarang permasalahan di sini untuk melakukan decision ini, karena kita melakukan pembatasan, ini kan berarti kita memberikan pembatasan. Jika obat pertama, ini kita sebut nanti adalah konsepnya di sini, ini H0 ya, ini artinya apa nih namanya?
null hipotesis, dan di sini adalah alternatif hipotesis. Ini untuk obat yang H0 ini adalah obat vaksin yang lama yang sudah ada di pasaran. H1 ini adalah vaksin yang ada di yang baru muncul, ya. Nah, pembatasnya di sini. Jadi artinya begini, intinya. Kalau ditemukan obat yang baru, orangnya disuntik vaksin, ternyata selama 2 tahun itu sejumlah 6 orang, ya, maksudnya mungkin 6 orang atau 7 orang itu hanya sekitar 7 orang. Artinya kita bisa mengatakan ini termasuk H0, ini berarti kualitas dari vaksin yang baru, ya. Kalau ternyata yang ditemukan hanya 6 orang berarti, atau 7 orang, berarti apa? Kita bisa mengatakan vaksin yang baru itu ya sama aja dengan vaksin yang lama. Kita akan mengatakan, oke, kalau begitu si vaksin yang baru memiliki efikasi kurang lebih tetap 1/4. Nah, padahal sebenarnya ini hanya sekedar, sebenarnya dia punya ini kan. Jadi kita bisa mengatakan sebenarnya sampling yang lain kemungkinan itu dia bisa mendapatkan jumlah orang yang lebih dari 2 tahun itu mungkin di posisi di sini, ya. Tapi dari sampel itu kita katakan di sini. Nah, untuk mengambil keputusan ini kita akan mengatakan bahwa oke, sebenarnya yang benar itu H1, tapi karena posisinya dia ada di sekitar di bawah sini, ini namanya critical value, ya. Nanti kalau di buku Anda akan baca nih critical value. Jadi di pembatas ini dia di bawah pembatas, berarti yang sebenarnya dia itu obat baru itu sebenarnya benar di H1 di sini rata-ratanya, tetapi kita memutuskan bahwa faktanya dari sampel yang terukur dia adalah sama dengan H0. Jadi kita menyatakan bahwa sebenarnya true value-nya, jadi kalau dalam kondisi ini kalau yang kita ukur adalah ini, ya, ini yang kita ukur, misalnya 6. Oke, ini kita nyatakan bahwa ini H0 adalah true. Padahal sebenarnya apa? Dia false. Ya, karena ini sebenarnya di sisinya sebelah H1. Nah, ini yang kita sebut apa namanya, menyatakan pengambilan keputusan bahwa vaksin baru itu sama saja dengan vaksin yang lama, meskipun harganya lebih mahal dan itu sama dengan vaksin yang lama. Ini yang kita sebut bahwa kita menyatakan sesuatu yang sebenarnya salah menjadi benar. Jadi dari salah ini jadi benar. Kan H0 sebenarnya kan dia harusnya H1 itu posisinya dia memang setengah efikasinya, tapi kita nyatakan efikasinya adalah 1/4 seperti H0. Ini yang kita sebut sebagai dalam buku nantinya, ya, tipe type 1 error, ya. Nah, begitu juga kebalikannya. Ternyata terukur di sini. Saya pakai warna lain kali, ya. Supaya, nah, misalnya terukur di sini. Ya, ini bisa masuk H1 juga. Tapi jika ternyata yang kita anggap di sini adalah, oh ini masuk H1, misalnya ini adalah 9, ya. Ini 9. Dan dia masuk H1, tapi ternyata sebenarnya apa? Dia adalah anggota dari 0, jadi H0. Jadi apa artinya? Kita
menyalahkan H0, jadi kita istilahnya apa ya, menggunakan H0 atau saya terbalik ini sebagai tipe kedua. Jadi kita menyatakan ini adalah H1 padahal dia harusnya H0. Jadi ini adalah tipe kedua error ya. Ini istilahnya di situ. Nah, kita akan mendiskusikan banyak tentang hal ini, tentang tipe 1 error dan tipe 2 error ini di dalam diskusi di bab 10. Jadi bagaimana kita melakukan make a decision di situ ya. Ini saya pindah ke itunya. Ada pertanyaan? Kalau mau nanya, jadi tadi itu yang type 1 error, type 2 error itu kesalahan interpretasi apa ya? Betul, ya. Kesalahan interpretasi. Kita menyatakan bahwa oke, di sana itu sebenarnya sudah bukan H0, harusnya sudah H1, tapi ternyata itu adalah H0. Begitu juga satunya lagi. Sebenarnya itu adalah dugaannya itu sudah masuk daerah H0, tapi ternyata itu adalah H1. Jadi di antara itu, tipe 1 dan tipe 2. Ya. Karena kita hanya ingin memutuskan pilihan yang pertama dan pilihan kedua, mana yang ini. Ya, jadi namanya aja probabilitas ya. Meskipun kecil, probabilitas misalnya Anda memiliki suatu kemungkinan ban motor Anda meletus itu sekitar 1/100 ya, atau 1%. Tapi kalau itu terjadi, itu bisa terjadi kan ya. Artinya ya namanya probabilitas itu kan hanya di atas hitungan kertas ya. Kita mencoba untuk itu ini kan. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya coba sekarang masuk ke diskusi ke bukunya ya. Sudah kelihatan? Semoga sudah ya. Nah, sudah Pak. Sudah bicara di sini ada null dan alternatif hipotesis. Jadi seperti tadi ceritanya tentang vaksin ya, vaksin lama dan vaksin baru. Apa bedanya? Kalau ternyata rata-ratanya sama dengan vaksin lama, berarti vaksin baru nggak ada manfaatnya. Padahal vaksin baru kita punya hipotesis dia tuh berbeda. Nah, untuk memutuskan bahwa oke, yang diputuskan berbeda itu apakah benar atau tidak, ya dengan cara seperti ini. Nanti Anda akan memahami lebih lanjut. Ya. Ini biasanya banyak untuk orang marketing seperti ini. Tapi kita juga memutuskan hal-hal seperti ini yang banyak yang kaitannya memang kita harus memilih ya. Ini Anda baca saja. Jadi secara matematik sebenarnya di beberapa chapter yang sudah kita pelajari itu sebenarnya nggak ada yang susah. Hanya pemahamannya, karena namanya probabilitas itu kan sebenarnya ilmu yang bukan ilmu pasti ya. Kita harus mengimajinasikan sesuatu yang mungkin tidak terjadi atau mungkin terjadi ya. Dalam bentuk kalkulasi kuantisasi. Tapi ingat, meskipun probabilitasnya rendah, bisa saja itu yang terjadi. Cuma kita mengatakan bahwa probabilitasnya rendah. Betul kan? Ini kadang-kadang agak sulit untuk membayangkan, tapi justru yang menjadi masalah kita dalam belajar probabilitas dan statistik itu adalah bagaimana kita mengimajinasikannya. Oke, saya lanjut. Ini sudah kita lewati. Jadi apa yang saya jelaskan tadi secara omongan itu sebenarnya mewakili apa yang ada di tulisan ini ya. Jadi kita lanjut di sini.
Jadi tadi yang saya katakan tentang vaksin ya, kalau Anda rata-ratanya, sebentar kalau saya bisa nyoret di sini ya. Ya, pakai merah saja warnanya. Bentar. Oke, ini kan kalau Anda gambar di sini, ini adalah begini kan ya. Ini yang 10 kan setengah ya, nanti Anda akan lihat rata-rata ini 10. Jadi di sini, ini masing-masing punya normal distribution. Satunya lagi punya normal distribution ya. Jadi membaca buku, kebetulan bukunya tidak ada gambarnya ini, tapi sebenarnya Anda nanti bisa menggambarkan di situ ya. Ada type 1 error dan type 2 error, dan saya ceritakan nanti. Tadi ya. Jadi kalau Anda misalnya faktanya memang benar bahwa H0 is true untuk kejadian yang Anda ukur ya, correct decision jika Anda tidak melakukan rejection terhadap H0 ya, seperti yang ada di gambar di sini ya. Nah, tapi bisa juga sebenarnya yang benar tuh H1-nya, bukan H0-nya. Tapi Anda tidak melakukan rejection, tetap Anda menganggap bahwa yang benar adalah H0 ya, seperti tadi masuk ke sebelah kiri ya. Jadi saya mungkin terbalik tadi. Yang sebelah kiri itu yang type 2 error ya, type 2 error. Jadi harusnya H0 itu salah, yang benar H1, tapi kita tidak mereject H0, jadi tetap kita anggap H0. Nah, H0 true, tapi kita reject. Jadi artinya dia masuk ke sebelah kanan tadi. Jadi meskipun dia masuk sebelah kanan, kita menganggap, oh ini harusnya anggotanya dari H1, tapi sehingga kita mereject H0, padahal H0 sebenarnya yang benar, bahwa nyata bahwa vaksin yang baru itu sama dengan vaksin yang lama. Nah, jadi ada namanya tipe 1 error. Dan kemudian ini ya. Ini dan ini. Nah, sekarang kita mencoba mengkuantisasi ya. Mengkuantisasi. Jadi kita probabilitas untuk committing, commit atau ya ini menyatakan suatu tipe 1 error ya, bukan menyatakan ya, tapi kita melakukan. Committing itu kan, commit itu kan melakukan ya. Tipe 1 error begini, parameter yang kita gunakan adalah alfa di sini ya. Ini alfa, yaitu probabilitas dari tipe 1 error. Nah, tadi gambar sebelumnya, kalau kita melihat ke atas ini, yang kita anggap kita melakukan decision di sini. Oke, kita tahu bahwa dari 20 spesimen dalam satu sampel itu, jika kita menganggap bahwa yang benar efikasinya adalah 1/4, maka kita punya titik di titik 5 untuk 1/4 dan di titik 10 untuk yang setengah ya. Titik tengahnya adalah 7,5, tapi kita pakai critical value-nya adalah 8 ya. Jadi kita menghitungnya dari critical value, pembatas tadi ya. Jadi kita akan mengatakan probabilitas kita akan menyatakan bahwa yang harusnya H0, tapi kita nyatakan bahwa ini H1. Berarti kalau itu kan begini kan ya. Ini critical value, jadi ini di sini tuh sebenarnya kan bagian dari H0, tapi karena di sini juga bagian H1, kita menyatakannya ini H1. Berarti kita akan mengignore H0 atau kita menyalahkan H0.
Betul kan? Ini kan H0, di sini H1 ya. Nah, prosentase yang ada di sini, ini yang kita hitung. Anda sudah tahu caranya. PX, jumlah orang, ya, contohnya kan vaksin ya, jumlah orang yang dia kebal terhadap kuman lebih dari 2 tahun. Dan lebih dari 8 orang. Ketika P-nya sama dengan 1/4. Jadi ketika ya kita menghitungnya dari rata-rata di sini adalah berapa? 1/4 itu berarti 5 ya. Jadi kan kita pakai 5 di sini. Nah, tentunya kalau ini proses binomial antara apa namanya? Terjangkit penyakit dan tidak terjangkit. Atau vaksinnya itu masih ada atau tidak. Jadi antara ada dan tidak ya. Jadi kita binomial, maka Anda bisa menggunakan rumus binomial. Anda lakukan penjumlahan dari X sama dengan 9, ya kan, di atas 8 sampai 20 sejumlah spesimen yang ada di sampel Anda. Kita hitung, ya ini sama dengan ini, hasilnya adalah sekian. 4% kurang lebih. Jadi 4% sebenarnya kecil, tapi bisa juga itu nilai yang benar kan. Jadi kita mengatakan ini sebut kita signifikansi ya, significance. Itu adalah size of test-nya. Itu adalah 4%. Bentar, kalau dari sisi probabilitas kita bisa mengatakan ya di sini it would be most unusual, bukan suatu yang umum ya, bahwa 8 individual, jadi 8% tetap imun setelah terhadap virus setelah 2 year period jika kita menganggap bahwa new vaccine itu ekuivalen terhadap vaksin yang lama ya, yang ada di pasar sekarang ini, vaksin yang lama. Jadi itu adalah kita sebut sebagai asumsi H0 atau null hipotesis. Jadi null hipotesisnya mengatakan bahwa vaksin baru itu sama saja dengan vaksin lama, meskipun harganya berbeda. Sedangkan H1 itu mengatakan bahwa vaksin baru itu efikasinya adalah separuhnya. Oke, clear ya? Nah, jadi kita bisa mengatakan, oke, hanya 4%, berarti ya probabilitasnya kecil meskipun itu bisa saja terjadi ya. Nah, kalau ternyata H0 itu yang benar, ya. Sorry kok jadi pindah. Maaf. Jadi pindah saya. Maaf ya. Tadi hilang gambar saya. Saya kok jadi Iya, Pak. Sebentar. Ada WA masuk tadi. Oh, ini saya tahu saya. Ini saya turunkan dulu nih. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau tadi kita mengatakan yang di atas ini ya, kalau kemudian kita menyimpulkan 4% itu kecil, sehingga kita mengatakan bahwa yang benar itu H1. Tapi jika yang terjadi yang benar adalah H0, maka kita melakukan apa yang kita sebut sebagai tipe 1 error. Ya. Nah, yang kedua, bawahnya. Itu tipe 2 error, berarti kebalikannya. Kalau yang ke kanan, tail-nya ke kanan itu adalah tipe 1, kalau tail-nya ke kiri adalah tipe kedua. Jadi Anda lihat di sini tipe kedua sama ngitungnya. Dan kita istilahnya adalah beta ya.
di mana P-nya di sini Anda lihat bukan 1/4 tapi setengah, karena kita punya hipotesis lain bahwa vaksin yang baru itu lebih hebat daripada vaksin yang ada di pasaran. Ya, ini namanya alternatif atau H1 kita nyebutnya. Jadi probabilitas X kurang dari 8, karena kita tadi sepakat ya, kalau untuk memutuskan itu critical value-nya adalah kalau 8 orang, kurang dari 8 orang, maka kita mengatakan yang benar adalah H1. Kalau lebih dari 8 orang, maka yang benar adalah Kalau kurang dari 8 orang, yang benar adalah H0. Kalau lebih dari 8 orang, yang benar adalah H1. Nah, ini kita menghitung kemungkinan kita melakukan tipe 2 error. Jadi kita menghitung di sisi sebelah kiri ya, yang masuk ke hipotesis H0, null hipotesis. Nah, kita hitung dengan ini yang ada, metode yang sudah Anda pelajari sebelumnya, kita dapatkan sekitar 25%. Ini kan 25%. Nilai yang besar ini, ya. Sehingga kita akan pasti ragu kan. 25% itu probabilitasnya ya, kalau ada 4 kejadian, ya 1 pasti bisa saja terjadi ya, 1/4-nya ya. Jadi, nah sekarang 25% suatu nilai yang besar ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di selanjutnya di sini. Bagaimana kita bisa memutuskan 25% meskipun kita menyebutkan di sebelah kiri kurang dari 8 itu sudah masuk H0, jadi kita harus mengatakan bahwa vaksin baru sama dengan vaksin lama. Tapi kalau orangnya, si perusahaan tersebut menginginkan 8, rasanya 25% harusnya masuk ke probabilitas H1 juga. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah bagaimana kalau kita di sini dikatakan ya, contohnya di sini adalah mengubah efikasi. Ya, mengubah efikasi menjadi bukan setengah lagi. Jadi efektivitas dari vaksinnya itu ditingkatkan dari setengah menjadi 0,5. Gimana? Halo? Itu kayaknya mic-nya bocor, Pak. Lanjut aja, Pak. Oke. Jadi ini saya gambar lagi ya, di sini saya ulang lagi. Kalau tadi di sini 5, di sini 10, betul kan, setengah, di sini 14 sekarang 0,7. Ya, apa akibatnya? Sehingga overlapping-nya sangat kecil. Apa yang terjadi? Kita seolah-olah memisahkan, dengan memisahkan efikasi dalam persentase efikasi, yang satunya 1/4, satunya 0,7, kita bisa secara clear lebih mudah mengatakan, oke, kita akan dapatkan B-nya ini apa? Di nilai di sininya, apalagi kalau di 8 sini. Menjadi berapa? 0,5%. Sehingga Anda merasa lebih aman bahwa alah cuma 0,5%, sehingga kita bisa mengatakan kalau dia betanya 0,5%, maka kita bisa mengatakan, kan nggak mungkin ya, nilainya kecil, bisa mengatakan bahwa efikasinya 0,7 itu benar ya. Kalau jatuh di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, maka dia akan di H0. Ini H1. Jadi artinya apa? Enlarging efikasi ya, istilahnya apa? Enlarging P ya, delta P. Nah, efikasi, memperbesar perbedaan efikasi. Oke, kita lanjut.
apa ini sebentar. Nah, selain tadi memperbesar efikasi ya dari 0,5 ke 0,7, tapi critical value-nya tetap sama di 8, kita bisa saja kita tetap menggunakan efikasi yang setengah ya. Jadi kalau kita kembali ke depan lagi, kalau ini kan kita rekayasa, kita memaksakan efikasi obatnya yang baru itu jauh lebih tinggi daripada yang sudah ada di pasaran, yang hanya 1/4. Nah, tapi kalau efikasinya memang apa ini? Efikasinya memang tetap separuh, seperti yang tergambar di sini, apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini kan 10 ya. Tadi katakan bahwa pada saat ini 8, maka betanya, alfanya kecil, tapi betanya membesar, masih besar. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa saja menggeser, yang kita geser sekarang adalah apanya? Critical value-nya. Jadi di sini yang kita geser, ya, ini gambarnya saya ulang lagi. Kalau di sini yang digeser adalah dari berapa tadi? Efikasi ya, efikasi, modifikasi efikasi, atau kita katakan modifikasi mungkin lebih pas ini. P1 ya. Nah, yang di bawah sini ini adalah modifikasi apa? Pembatas antara itu apa namanya? Critical value, modifikasi critical value. Jadi gini, apa yang terjadi kalau kita titik begini, yang di sini misalnya gambarnya begini, tapi satunya lagi adalah begini. Ini kalau Anda arsir, yang dari kanan ke kiri ini masih besar ya. Yang dari kiri ke kanan, ini hanya kecil. Coba Anda lihat di sini. Nah, yang di sini besar sekali. Nah, sekarang kalau kita ubah sekarang, ininya yang kita geser, critical value-nya yang kita geser. Saya kasih warna lain, sebentar. Warna lain. Jadi saya geser ke sini. Apa yang terjadi? Anda hanya punya ini, sedangkan di sini adalah biru yang ini. Jadi apa? Dengan menggeser atau memodifikasi critical value dalam kasus ini, ya, kita menggesernya ke kiri dari 8 ke 7, maka apa yang Anda dapatkan? Anda memperbesar alfa, tapi di sisi yang lain Anda memperkecil beta. Ya. Jadi ini namanya dealing dalam menentukan apa namanya decision. Kapan kita bisa melakukan decision yang ini masuk sebagai keputusan menentukan itu adalah H0 atau H1. Ya. Intinya ada di situ. Terus jadi sewaktu Anda membaca, kalau math-nya sendiri nggak ada yang canggih di sini ya. Tapi ini perlu pemahaman nanti, dan Anda membayangkan apa yang terjadi di situ. Nah, sekarang apa ini? Saya jadi lupa ini. Oke. Cara yang lain lagi, kalau tadi yang pertama kita meningkatkan efikasi, yang kedua apa tadi? Menggeser critical value. Cara yang lain lagi adalah meningkatkan yang namanya spesimen, jumlah spesimen dalam sampelnya. Jadi
Tadi eksperimennya kita menggunakan eksperimen sejumlah 20 spesimen dalam satu sampel, di mana kita mengambil keputusan di situ. Sedangkan di sini kita spesimennya sekarang adalah 100 dalam satu sampel. Nah, diharapkan informasinya pasti akan lebih detail nantinya ya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Nah, bentar ini saya matikan aja. Karena kita menentukan 2 poin ya, null dan alternatif hipotesis. Jadi ini seperti kita bermain dengan apa yang kita sebut sebagai binomial proses ya. Jadi kita bisa membuat perhitungan seperti apa namanya distribusi binomial ya. Untuk n yang besar maka dia akan mendekati apa yang kita sebut sebagai normal distribution. Jadi mu-nya itu sama dengan NP, Anda masih ingat kan ya? Mu-nya ini adalah NP. Kalau kita punya 100 spesimen, paling tidak 25 orang ya selama 2 tahun tidak ini ya tahan terhadap atau imun terhadap virus ya. Hipotesanya seperti itu ya. Kemudian akan memiliki akan memiliki standar deviasi yang bentuknya adalah seperti ini, 4.33. Oke. Kemudian kalau kita gambarkan dalam standar normal distribution ya, kita bisa nyatakan seperti ini. Yang terlihat di bawah ini ya. Jadi Z-nya 2 poin. Jadi ini karena kan kita bermain nantinya antara ini kan setengah dan ini ya, seperempat dan setengah ya. Sebentar saya jadi lupa. Oh, 36-nya itu dari mana nih? Oh oke, gini. Ini dia ceritakan. Jadi kita punya normal, karena kita punya nilai tengahnya kita tahu 25, dan kemudian kita punya suatu standar deviasinya dalam 4.33, dan pada eksperimen ya, ditemukan bahwa ada 36 orang yang surpass ya. Jadi melewati 2 tahun imun terhadap penyakit tersebut ya, terhadap virus tersebut. Sehingga kita bisa mengatakan kalau dalam normal distribution, standar normal distribution, Z-nya adalah sekian, sehingga kita bisa menyatakan 36-nya itu di sini. Ya, kan kita sebut 36 ya, tapi kita orang itu kan tidak bisa dipilah ya. Jadi 36 termasuk di situ, kemudian yang 37 tidak, berarti nilai tengahnya antara 36 ke 37 adalah 36,5. Jadi Anda harus tahu alasan kenapa kok diambil 36,5. Oke, di sini jadi apa? Kalau jumlahnya, jadi ini orang-orang yang ada di sini, ini adalah hipotesis dari yang seperempat tadi. Ya, ini adalah H0 tentunya. Jadi kalau jumlah di sini itu adalah di luar ini, kita bisa mengatakan itu adalah di luar adalah jika kita mengatakan bahwa ini adalah karena vaksin yang baru, di daerah sini kita menyatakan vaksin yang baru, dan ternyata vaksin yang baru sama dengan H0, sama saja, itu kita melakukan apa yang kita sebut sebagai tipe 1 error. Ya. Semoga clear.
Jadi ini alfanya adalah sekian ya, jadi relatif kecil. Berapa persen ini? 0,3% ya, 0,4% ya. Dan jika H0 salah dan the true value-nya adalah H1, di mana dia adalah P setengah, ya, kita dapat menentukan bahwa probability type 2 error using the normal curve approximation with ini ya. Jadi kita dari ini, kalau kita sekarang kan kita menentukan nilai tengah dari kalau kita obat yang baru, berarti kan di mana? Nilai tengahnya kan di sini ya. Kurang lebih di sini 50 ya. Standar deviasinya 5, enggak, saya misalnya begini, saya gambarkan aja, salah aja. Ya. Jadi 36 ini dia punya probabilitas kalau di sini cukup tinggi. Jadi 36 ini bisa saja kita bisa menyebutnya oh dia anggota H0, tapi kalau kita melihat dari H1 dia probabilitasnya lebih tinggi. Jadi kita bisa menganggap bahwa 36, populasi 36 itu adalah anggota dari H1. Coba kita lihat di sini. Oh, gambarnya seperti ini. Jadi ini min 27, sebentar, min 27 di sini berapa tadi? Min 26, oh sama persis di tengah-tengah persis. Ya, ini kan 2,66 itu kan sama dengan minus 2, ya minus 2,7 kan kalau simetrik ya, sehingga ini simetrik ya. Jadi kecil juga di sini. Jadi kalau kejadian di sini memang ambiguity, bisa dia masuk ke H0, bisa masuk ke H1 karena sama-sama punya kebetulan di tengah persis ya. Jadi dan biasanya jarang terjadi karena sangat kecil, ya, namanya probabilitas sangat kecil meskipun bisa saja terjadi, tapi probabilitasnya sangat kecil. Sehingga apa? Kondisi seperti ini di mana kemungkinan error tipe 1 dan tipe 2 itu kecil, itu adalah kondisi ideal. Jadi ini kita sebut sebagai kondisi, ya meskipun ini adalah kondisi ideal. Dimana apa? Tipe 1 dan tipe 2 error itu dua-duanya adalah kita sebut saja small ya. Kalau small semua maka desisinya lebih gampang. Oh, ini masuk H0. Misalnya Anda punya jumlah orangnya hanya sekian, oh ini berarti keputusan bahwa vaksin baru itu sama dengan vaksin lama, bisa. Tapi kalau jumlah orangnya ada di sini, maka kita harus mengatakan bahwa vaksin baru adalah memang lebih efektif daripada vaksin yang lama. Ya. Is that clear? Teman-teman? Clear, Pak. Ya. Nah, ini masih banyak di sini ya. Coba saya kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke kalau tadi kan discrete ya karena urusannya dengan orang. Sekarang kalau kita melakukan apa namanya? Mencari menentukan decision di daerah yang tidak discrete. Jadi misalnya rata-rata yang kita dapatkan adalah 68 ya. Jadi kita sangat strict sekali bahwa oke, nilainya di sekitar 68. Di atas 69 maka bukan anggota H0 atau kita reject H0. Di bawah 67 kita reject H0. Nah,
Jadi ini kan berarti analog ya, karena bukan discrete lagi kan. Nilai di sini kan di antara 67 dan 68. Jadi kita mengharapkan nantinya nilainya adalah begini kan. Sorry. Gini ya. Dengan senternya persis di 68. Oke. Contohnya mungkin tentang berat di sini, tentang berat mahasiswa di suatu college ya. Rata-rata adalah 68, itu hipotesis ya. Hipotesis pertama. Nah, alternatifnya oh tidak. Nah, hipotesis itu kan apa namanya? Belum tentu benar ya. Karena kita tidak melakukan secara keseluruhan ya. Nah, kebetulan, nah ini selalu ada kebetulan ya untuk mempermudah. Kita memiliki standar deviasi ini. Standar deviasi kan biasanya ditemukan kalau kita melakukan secara besar-besaran ya. Tapi anggap saja ada. Jadi biasanya bukan standar deviasi sih, harusnya bukan tau, tapi kita menggunakan S ya biasanya ya. Dari beberapa sampel kita rata-rata kita bisa mendapatkan S. Ah, ini ada kata we may substitute S ya. Silahkan kalau S. Anggap saja dari salah satu sampel atau beberapa sampel ditemukan S dan dia adalah 3,6 ya. Oke, N dan N-nya jumlah spesimen dalam setiap sampelnya adalah 36. Maka kita bisa mendapatkan kurang lebih nantinya kalau kita distribusikan tau atau standar deviasi dari masing-masing mu sampel itu nilainya adalah seperti yang ada di sini, ya kan? Standar deviasi dari X bar itu sama dengan standar deviasi populasi dibagi oleh akar dari jumlah spesimennya kan ya. Anda tahu semuanya. Jadi kita dapatkan ini. Jadi lebih runcing pasti. Kalau sampel-sampel itu punya masing-masing punya average, kemudian kita susun menjadi suatu distribusi, normal distribution, maka dia akan lebih sempit daripada ya seperakar N dibandingkan dengan normal distribution dari populasinya. Oke. Nah, dari data tersebut, karena kita sudah tahu apa namanya standar deviasi ya dari X bar-nya, maka kita bisa menghitung ini ya. Dan batasan bawahnya 67 kurang ini kan hipotesisnya ya, hipotesisnya 68 bagi 0,6. Kita dapatkan ini. Dan satunya lagi ini kan apa namanya? Simetrik ya. Berarti kita bisa mengalihkan mudah saja, kita kalikan 2 di sini terhadap P probabilitas dari Z kurang dari minus 1,67 ya. Besarnya adalah sekian, adalah 9,5% ya. Ini kalau ditulis dalam persen ini 9,5%. Oke, terus apa nih? Kita bisa mengatakan alfanya, tadi alfa itu probabilitas di luar 67 dan 69. Jadi di luar, yaitu tadi range antara 67 ke 69 itu. Berapa persen di sana? Ternyata besarnya adalah ini, kita dapatkan 2,64%. Oke. Nah, kita lihat di sini.
Nah, untuk ini di sini the reduction in alpha is not sufficient, tidak cukup by itself ya, untuk menggaransikan sebagai good testing procedure ya. Jadi kita harus menghitung apa? Betanya juga untuk kita evaluasi ya. If it is important to check. Jadi kita perlu menghitung kalau mu-nya itu di atas 70 atau mu-nya di bawah 66. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, beta itu berarti probabilitas dari rata-rata ini yang ada di situ. Jadi gini. Maksudnya begini. Kita tentukan 69 ya tadi batasannya. Berarti kita ininya 70 ya. Jadi ini tengahnya ini 68. Ini 67. Ini batas-batasnya ini ya. Ini 69. Jadi kita melihat batas di sini ini 70 sebagai mu yang kita anggap ya. Nah kan di sini kan when the true mean is some value. Jadi kita anggap ininya di sini. Ini minnya. Di sini ada 66. Ini juga ada minnya. Kita nggak tahu. Jadi ini yang akan kita cari nantinya. Ya, kalau kita bikin suatu normal seperti ini kan ya. Jadi yang kita hitung ini. Begitu juga yang sebelah kiri di sini. Sorry gambarnya. Gini juga kan. Ini kita hitung juga. Jadi beta itu adalah probabilitas kita satu persatu. X barnya di antara 67 ke 69, di mana mu-nya itu sama dengan 70. Kita hitung yang sebelah kanan dulu kan. Anda akan dapat nilainya pasti. Oke. Jadi ya, kita bisa melihat nilai ini, maka kita bisa melihat probabilitas dari ini kan ya. Beta untuk sebelah kanan, untuk H1-nya bagaimana. H1 yang sebelah kanan, yang 70 tentunya. Karena tadi pilihannya adalah alternatifnya bisa di kanan, bisa di kiri kan. Jadi kita hitung yang sebelah kanan dulu, yang nilainya lebih besar. Nah, kita dapatkan di sini, apa ini, Anda menghitung di sini, Z1-nya sekian, Z2-nya sekian ya. Jadi kita hitung beta atau probabilitas dari ini ya. Itu kurang lebih adalah 1 berapa ini? 0,3 ya, 0,3% ya. Jadi akan sama juga. Yang sebelah kirinya juga nilainya pasti akan sama, juga akan sekian juga ya. Yang mu-nya 66. Oke. Ini. Nah, kita lihat di sini, coba kita bandingkan ini di sini kita bicara tentang even smaller ya, berarti ini membandingkan kan di atas berapa persen di atas? 2,64%. Oh, ini separuhnya persis ya. Nah, kita bisa mengatakan di sini, kita bisa mengecilkan betanya ini dengan cara apa? Tadi kan kita punya 3 pilihan ya untuk mengecilkan beta ataupun alfa ya. Mengubah efikasinya, mengubah apanya? Critical value-nya, dan terakhir adalah merubah jumlah sampling, jumlah
spesimen dalam sampelnya, ya, jumlah N-nya. Nah, meningkatkan N akan tentunya akan menurunkan ini, ya, menurunkan pitanya nantinya di atas ini. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang perlu kita diskusikan di sini. Apa yang terjadi? Ini contohnya ada di sebelah kanan di sini, saya kasih gambarnya dulu. Tadi dikatakan bahwa batasannya 67 dan 69. Sebelah kiri 67, sebelah kanan 69, dan mu dari hipotesis nolnya, H0-nya itu adalah di 68. Ya. Nah, ternyata berdasarkan eksperimen didapatkan bahwa alternatif hipotesisnya itu tidak jatuh di 70, tidak jatuh di 71, tapi malah justru jatuh di dalam ini range tersebut, di dalam range-nya, ya, di antara 67 69, dan ternyata jatuhnya di 68,5. Yang Anda lihat di sini, sebelumnya kan ada di sini, ya. Sebelumnya ada di 70 sini kan. 70 sini tadi sudah nggak ada masalah, ya, dengan meningkatkan N. Nah, begitu masuk ke sana, ini tergeser ke sana, apa yang terjadi? Jadi efikasinya ternyata tidak, bukan efikasi, ini mungkin kasus lain lagi, ya. Ini tergeser ke sana. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ambil nilai tengahnya 68 saja, ini masih tinggi yang sebelah sini. Ini kan yang sebelah kiri di sini bisa kita anggap ini adalah H0. Tapi bisa saja kita menganggap ini adalah H1. Jadi satu-satunya cara seperti yang sudah kita dapat di apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, kalau ada kejadian seperti ini, maka satu-satunya cara adalah meningkatkan jumlah spesimen di dalam. Jadi dari hipotesa pertama ke hipotesa kedua, dari nol hipotesa, jadi hipotesa awal ke hipotesa alternatifnya, jika terlalu dekat perbedaannya, maka satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan resolusi, ya, istilahnya resolusi, ya, supaya kita bisa mendapatkan bentuk yang bentuknya adalah begini, slim. Jadi ini kita, kalau kita ini kan, ini 68, ini 67, ini 69, ke tengah sini. Apa yang terjadi kalau ininya, distribusi ininya semakin ini? Maka kita bisa mendapatkan slim probability, ya. Dan errornya ya hanya di sini saja. Sehingga salah satu-satunya hal di mana kita bisa meningkatkan resolusi untuk memisahkan, ini namanya resolusi, ya. Tahu kan ya istilah resolusi, ya. Resolution. Kita bisa membedakan antara satu hal dengan hal yang lain, ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut di sini? Konklusinya ini ya penuh filosofi, ya. Tidak, Pak. Belum ada. Lanjut, ya. Oke. Kalau lanjut, kita lihat di sini ada beberapa kesimpulan yang akan kita diskusikan. Apa? Important properties. Ini, ya. Of a test of hypothesis. Tipe 1 error dan tipe 2 error saling berhubungan, ya. Jadi decrease satunya itu akan menyebabkan peningkatan yang lain. Masih ingat apa yang saya diskusikan sebelumnya? Ini halaman berapa nih? Biar kita kembalikan 329, ya. Tadi kan saya sudah cerita, ya. Jadi kalau kita melakukan penggeseran, ya, modifikasi critical value, maka apa yang Anda dapatkan, Anda akan
meningkatkan alfanya tapi menurunkan betanya. Kalau digeser ke kanan, Anda akan menurunkan alfanya tapi meningkatkan betanya. Ya, kurang lebih itu yang disebut sebagai satu. Clear ya? The size, nomor 2 ya, the size of critical region. Jadi besarnya critical region tadi pembatasnya, and therefore the probability of committing, ya, melakukan tipe 1 error can always be reduced by adjusting the critical value. Sudah saya ajarkan tadi. Ini 1 dan 2 terkait ya. Jadi peningkatan dalam jumlah sampel size n akan menurunkan alfa dan beta simultaneously ya. Jadi ya ini benar kan ya, tadi barusan saya ceritakan, memperuncing nanti Anda akan mendapatkan resolusi yang lebih bagus. Terus yang terakhir apa ini? Jika null hipotesis salah, berarti kita alternatif ya. Beta is a maximum when the true value of a parameter approach the hypothesis value. Ya, seperti yang diceritakan di gambar 10.7 ini. The greater the distance between the true value and the hypothesis value, the smaller delta will be. Jadi seperti saya katakan, kalau kita bisa menjauhkan antara hipotesis dan the true value-nya, akan lebih gampang. Tapi kalau dekat, ya akalnya untuk meningkatkan resolusinya adalah jumlah spesimennya, N-nya itu harus ditingkatkan. Nah, otak-atik itu saja, nggak ada yang sambil dipikirkan. Karena ya apa yang ada dalam chapter ini dan chapter sebelumnya ya, hanya berpikir seperti itu saja yang membayangkan ya. Kemudian kita belajar di sini sedikit lagi, ini sudah hampir selesai saya. Nanti saya lanjutkan untuk bab 10 ini dalam bentuk video lebih lanjut ya, saya waktunya yang habis. Apa ini? The power of a test is the probability of rejecting its null ya, its null, given that a specific alternative is true. Jadi gini, the power of test adalah probabilitas kita mereject H0 ya, null hipotesis dengan spesifik alternatif, jadi H1-nya adalah benar. Nah, itu dinyatakan dalam ini power testnya ini. Jadi kalau kita punya beta, maka 1 minus beta ini itu yang kita sebut sebagai power of testnya. Semakin besar 1 minus betanya atau semakin kecil betanya, maka kita bisa mengatakan kita lebih yakin ya. Jadi ya Anda gambar saja, kalau betanya itu semakin mengecil dan si hasil eksperimen itu tentunya ada di H1 ya, kita bisa mengatakan bahwa kita bisa mengignore si H0. Ini contohnya di sini. Ini contoh yang mana ini? Oh, contoh yang sebelumnya ya, di halaman sebelumnya. Contoh di sini. Contoh ini. Di sini batasannya berapa sih ini? Oke. Jadi true value-nya itu ada di 68,5. Biasanya kan
kita batasannya hanya di satu sisi saja, ini di dua sisi ya. Jadi di sini ada dua sisi, sehingga yang kita sebut beta itu bukan di sebelah kirinya, tapi malah justru di tengah, mu-nya itu ada di tengah betanya itu. Seperti yang Anda lihat di sini ya. Kalau kita lihat di gambar sebelah sini ya, yang namanya beta itu kan pasti di sebelah kiri dari apa? Mu dari H1-nya ya. Atau alfa sebelah kanan dari mu H0-nya. Nah, cuma kejadian di sini agak berbeda karena apa? Karena salah satu batasannya itu ada di sebelah kanan dari mu H1. Ini karena ada perubahan setelah dilakukan eksperimen, ternyata didapatkan mu-nya itu 68,5. Ya, bukan di 70. Sehingga kita dapatkan besarannya cukup besar di sini, yaitu probabilitasnya semuanya yang di arsir biru itu, itu adalah 0.8661 ya. Ini seperti yang terlihat di sini. Sehingga apa? Power of test-nya itu hanya 0.1339 atau 0.134. 13,5%. Nah, kemampuan yang kita sebut sebagai power test yang hanya 13,5%, tapi harus ini Anda baca, the test as described will properly reject its own only 14% of the time. Jadi dengan power test yang hanya 14% ini itu menentukan bahwa dia mereject H0, bahwa yang benar hanya 1. Nah, ini yang tidak benar. Ini terlalu kecil ya. Ini di sini disebut not a big good one ya. Ya, satu-satunya cara adalah mengecilkan betanya. Gimana cara mengecilkan betanya? Kalau ternyata memang H1-nya itu ada di mu-nya ada di 8,5. Yang bisa kita lakukan adalah menguruskan profil dari distribusinya, yaitu menambahkan jumlah jumlah spesimen dalam setiap sampelnya. Ya, jadi saya ulang-ulang seperti itu, meningkatkan itu berarti kurus, sehingga nantinya betanya akan menurun, sehingga power of test-nya adalah meningkat. Oke, adik-adik semua. Semoga tambah pusing Anda. Ya.